Halo, perkenalkan nama saya Lucia Yunita Diuseja dengan nomor induk mahasiswa H2419009. Nama dosen pengasuh Hildegraldis Misa, SPD MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah mikrobiologi dasar. Saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme mikroba 1. Pengertian metabolisme. Pengertian metabolisme ini ada dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari Willy dan kawan-kawan tahun 2009. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Yang kedua menurut Hock tahun 2005. Ia juga menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksikan semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Selanjutnya, peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme ialah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia ini tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia yang dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim ini tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim ini tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Ini merupakan gambar dari cara kerja enzim Lock and Key, di mana sisi aktif enzim spesifik dalam mengikat enzim dan tidak fleksibel. Substrat akan berikatan dengan sisi aktif enzim, di mana sisi aktif enzim ini merupakan tempat berikat dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Setelah terikat, akan membentuk kompleks enzim substrat. Setelah kompleks enzim substrat ini terbentuk, maka akan menghasilkan produk baru. Selanjutnya, ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim ini terdiri dari 6. Yang pertama ada oksidoreduktase. Tipe reaksi oksidasi atau reduksi. Contohnya laktat dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Tipe reaksi transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam amino. Contohnya glukokinase. Yang ketiga ada hidrolase. Tipe reaksi pembelahan obligasi dengan penambahan air atau hidrolisis. Contohnya glukose 6-fosfatase. Yang keempat ada liase. Tipe reaksi pembelahan ikatan C0 dan Cn untuk membentuk ikatan rangkap. Contohnya pirufat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase. Tipe reaksi penataan ulang atom atau kelompok molekul. Contohnya triose-fosfat isomerase. Yang terakhir yang keenam ada ligase. Tipe reaksi penggabungan dengan menggunakan ATP. Contohnya DNA ligase. Selanjutnya ada faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada temperatur. Laju kimia ini akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dan molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena
perubahan konfigurasi situs aktif, dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun, di atas temperatur laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Ini juga ada gambar dari temperatur di mana sampai pada titik laju reaksi enzim akan meningkat bersama dengan peningkatan suhu, karena substrat lebih sering bertumbukan dengan sisi aktif enzim ketika molekul-molekul bergerak cepat. Akan tetapi, di atas suhu tersebut, kecepatan enzim menurun drastis. Ini terjadi karena suhu tinggi enzim mengganggu ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan interaksi-interaksi lemah lain yang menstabilkan bentuk enzim. Dan molekul protein pada akhirnya terdenaturasi. Setiap enzim memiliki suhu optimum, yaitu saat laju reaksinya paling tinggi. Tanpa mendenaturasi enzim pada suhu ini, terjadi pengubahan molekul substrat menjadi produk yang paling cepat. Sebagian besar enzim manusia memiliki suhu optimum mendekati suhu tubuh, yaitu berkisar 35 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua ada pH atau derajat keasaman. pH yang tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim. Ini menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalik sehingga aktivitas enzim menurun. Mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisiokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimiliki. Yang ketiga ada konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum adanya penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang keempat atau yang terakhir adalah inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mengganggu kerja enzim terdiri dari dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif dan yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ini ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat baikan substrat, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Namun, jika inhibitor ini terlepas dari sisi aktif enzim, maka enzim dapat balik ke fungsi semula dan kembali berkaitan dengan substrat. Contohnya, asam malonat yang menghambat ikatan antara enzim dengan asam suksinat. Selanjutnya ada prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hoek tahun 2005, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel ini adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpanan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi. Reaksi katabolik melalui glukosa dipecahkan dan energi ini dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik atau sintesis. Bagi sel,
Ketika ATP dipecahkan menjadi ADP atau adenosin difosfat dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel.